Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufiatul Millah, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-070. Di sini saya akan mereview 3 video yang sebelumnya sudah diberikan oleh dosennya. Itu yang pertama tentang uang dan juga fungsinya. Apa itu uang? Uang itu adalah benda tukar yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonominya. Dahulu ketika jual beli berlangsung atau kegiatan ekonomi berlangsung, itu masih menggunakan sistem barter dan juga emas atau perak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, itu tercipta yang namanya uang kertas dan uang elektronik. Juga ada jenis uang. Jenis uang itu ada jenis uang menurut pembuatannya itu ada 2. Yang pertama itu uang kertas dan juga uang logam. Yang kedua itu jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya itu ada 2. Yang pertama itu uang kartal dan juga uang giral. Uang kartal itu seperti uang kertas dan juga uang logam. Sedangkan uang giral itu adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank umum seperti cek, giro, dan lain-lain. Jenis uang menurut nilainya itu juga ada 2. Yang pertama itu uang penuh dan juga uang tanda. Apa itu uang penuh? Uang penuh itu adalah uang yang nilai intrinsiknya atau nilai bahannya sama dengan nominalnya seperti uang emas ataupun perak. Sedangkan uang tanda itu adalah uang yang nominalnya itu lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya atau bahannya. Dan juga sudah disebutkan fungsi asli uang. Fungsi asli uang itu ada 3. Yang pertama sebagai medium of change atau sebagai alat tukar. Yang kedua itu sebagai satuan hitung atau alat pengukur kekayaan, unit of account. Yang ketiga itu sebagai alat penyimpan nilai, valuta atau valuta. Dan juga fungsi uang itu ada fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang itu diantaranya sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, dan juga bisa sebagai alat mendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama itu sebagai alat tukar. Yang kedua itu juga sebagai alat hitung. Yang terakhir itu sebagai alat penyimpan kekayaan. Kesimpulan dari fungsi uang dan juga fungsinya ini adalah uang itu adalah alat transaksi yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang itu juga diciptakan bermacam-macam untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi atau menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kedua di sini ada pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, yang mana di sini kita akan bahas apa itu pengangguran terlebih dahulu. Pengangguran itu adalah sekelompok orang yang masuk angkatan kerja sekitar umur 15 sampai 64 tahun yang mencari pekerjaan namun belum menemukannya. Macam-macam pengangguran itu ada 4. Yang pertama itu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan juga ada pengangguran setengah penganggur. Apa itu pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka itu adalah seseorang yang masuk angkatan kerja tapi dia benar-benar tidak mempunyai pekerjaan, artinya mereka tidak berpenghasilan secara nyata. Yang kedua itu pengangguran tersembunyi, yang mana angkatan kerja yang sedang bekerja tapi dia bekerja dalam waktu yang tidak standar. Biasanya terjadi dalam perusahaan yang merekrut karyawan yang berlebihan atau terlalu banyak. Yang ketiga itu pengangguran musiman. Pengangguran musiman di sini adalah angkatan kerja yang hanya bekerja pada waktu tertentu. Contoh orang yang bekerja pada musim panen seperti buruh dan lain-lain. Dan juga yang terakhir di sini ada pengangguran setengah menganggur, yang mana di sini artinya mereka bekerja hanya setengah. Jenis pengangguran ini hampir sama dengan pengangguran tersembunyi. Yang selanjutnya di sini ada jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu ada 3. Yang pertama itu pengangguran friksional, yang kedua pengangguran siklikal, dan juga pengangguran struktural.
Pengangguran friksional di sini adalah angkatan kerja yang tidak bekerja akan tetapi sebelumnya dia sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan yang baru. Yang kedua di sini pengangguran siklikal, yang mana pengangguran ini diakibatkan PHK karena siklus ekonomi. Dan yang terakhir di sini ada pengangguran struktural, yang mana pengangguran ini bisa terjadi karena siklus ekonomi seperti sekarang ini, karena terjadinya pandemi atau COVID-19 sehingga banyak karyawan yang berhenti atau di PHK. Yang terakhir yaitu pengangguran teknologi, yang mana di sini artinya pengangguran ini diakibatkan teknologi baru sehingga pekerja-pekerja terkalahkan oleh adanya teknologi. Dan juga ada dampak pengangguran. Dampak pengangguran tuh ada banyak. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya produksi, dan juga menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan penerimaan negara, menurunkan tingkat keterampilan, kegiatan distribusi barang kurang lancar, dan juga menyebabkan terjadinya kemiskinan, kurang gizi, dan tindak kriminal meningkat karena seseorang sudah tidak mempunyai pasokan uang, dan juga produktivitas tenaga kerja rendah, dan juga bisa terjadi upah karyawan yang rendah. Dan juga disebutkan penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran itu tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerja. Artinya pencari pekerja itu lebih banyak daripada lowongan kerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi, tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Yang terakhir, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Dan juga telah disebutkan cara mengatasi pengangguran, diantaranya itu menyelenggarakan bursa tenaga kerja, informasi lowongan kerja, dan juga dapat memberikan pelatihan kerja, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, bisa juga meningkatkan peredaran modal usaha, meningkatkan jiwa kreativitas atau kewirausahaan, dan biasanya ini sering terjadi yaitu transmigrasi. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama itu pengangguran jabariyah dan juga pengangguran hiyariyah. Pengangguran jabariyah itu atau bisa disebut pengangguran terpaksa, yang mana angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan namun tidak menemukan pekerjaan itu dalam keadaan terpaksa, memang tidak menemukan pekerjaan, bukan karena malas. Yang kedua itu pengangguran hiyariyah atau pilihan, yang mana angkatan kerja yang tidak bekerja karena malas padahal dia mempunyai skill atau mempunyai kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama itu mekanisme individu dan juga mekanisme sosial ekonomi. Mekanisme individu itu bisa dengan mendorong seseorang untuk bekerja, meyakinkan dan juga memberi motivasi. Jika tidak mempunyai kemampuan, maka diberikan pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Yang kedua itu mekanisme sosial ekonomi, seperti bagaimana pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi pengangguran ini. Untuk materi yang ketiga di sini ada inflasi menurut perspektif ekonomi konvensional maupun Islam. Terlebih dahulu kita akan bahas apa itu inflasi. Inflasi itu adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Artinya, secara umum harga barang itu akan naik dalam jangka waktu tertentu, misal dari bulan Januari ke Mei. Macam-macam inflasi itu ada banyak. Yang pertama itu inflasi berdasarkan sifatnya atau laju inflasi itu ada 3. Yang pertama itu ada inflasi merayap, inflasi menengah, dan juga inflasi tinggi. Inflasi merayap itu adalah inflasi naiknya harga itu dalam 1 tahun itu mencapai 1-10%. Yang kedua itu ada inflasi menengah, yang mana
inflasi atau naiknya harga itu dalam 1 tahun bisa mencapai 10-30%. Yang ketiga di sini ada inflasi tinggi, yang mana tingkat kenaikan harga itu bisa mencapai 30-100% per tahun. Dan juga di sini ada inflasi berdasarkan penyebab dari inflasi. Itu ada dua. Yang pertama itu demand inflation atau inflasi permintaan, dan juga ada inflasi penawaran atau account inflation. Demand inflation ini atau inflasi permintaan ini adalah inflasi karena timbul permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat, sedangkan persediaan itu sedikit. Yang kedua itu inflasi penawaran, yang mana inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi. Dan juga inflasi berdasarkan asal dari inflasi. Itu ada dua. Yang pertama itu inflasi berasal dari dalam negeri sendiri atau domestic inflation, dan juga ada inflasi berasal dari luar negeri, import inflation, yang mana dicontohkan misal gandum yang diimpor dari luar tambah mahal karena disebabkan produksi gandum di luar negeri yang sedang tidak stabil atau sedang tidak baik. Sebab-sebab terjadinya inflasi itu yang pertama ada inflasi permintaan, disebabkan adanya permintaan yang terlalu tinggi sedangkan persediaan itu sedikit. Yang kedua itu inflasi penawaran, yang mana inflasi ini disebabkan oleh penawaran itu sedikit dan permintaan itu terlalu banyak atau terlalu tinggi. Yang ketiga inflasi campuran, yang mana inflasi ini disebabkan oleh permintaan tinggi, persediaan barang sedikit, dan biaya produksi itu mahal. Pembagian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama itu natural inflation dan juga human error inflation. Yang mana natural inflation ini disebabkan oleh keadaan alamiah, benar-benar dari keadaan alam yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Yang kedua ini ada human error inflation, yang mana inflasi ini biasanya disebabkan oleh kesalahan manusia, misal korupsi atau bad administration, maka akan terjadi inflasi dan pajak yang naik. Dan juga ada dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu menimbulkan gangguan fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran dibuka, dan juga fungsi unit perhitungan. Bisa juga melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi 2 itu dapat meningkatkan kecenderungan belanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah, dan juga bisa meningkatkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti menumpuk kekayaan dan lain-lain. Juga telah disebutkan solusi inflasi dalam ekonomi Islam itu ada dua solusi. Yang pertama itu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal di sini? Yang mana pemerintah akan mendaur ulang antara pihak dan subsidi untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Yang kedua kebijakan moneter, yang mana bagaimana bank itu menaikkan suku bunga agar masyarakat itu menabung lagi sehingga mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.